Sejak manusia pertama kali memandang langit malam, keinginan untuk menjelajahi luar angkasa telah tertanam dalam DNA peradaban. Dari mitos bintang hingga pendaratan di bulan, perjalanan ini tidak hanya tentang memuaskan rasa ingin tahu, tetapi juga tentang bertahan hidup, menguasai teknologi, dan memahami tempat kita di alam semesta. Teknologi antariksa dan eksplorasi luar angkasa telah mengubah cara kita hidup, berpikir, dan berinteraksi dengan kosmos. Mari kita bahas secara mendalam perkembangan teknologi antariksa, tantangan eksplorasi, serta visi masa depan manusia di luar bumi. 1. Sejarah eksplorasi luar angkasa, dari roket sederhana ke stasiun antariksa. Awal misi roket dan perlombaan antariksa. Roket V2 dan Perang Dunia Kedua. Teknologi roket modern dimulai dengan roket V2 Jerman yang dirancang oleh Wernher von Braun. Meski digunakan sebagai senjata, V2 menjadi dasar pengembangan roket luar angkasa pasca perang. Sputnik 1, 1957. Peluncuran satelit pertama oleh Uni Soviet memicu perlombaan antariksa antara AS dan Uni Soviet. Sputnik membuktikan bahwa manusia bisa mencapai orbit bumi. Yuri Gagarin dan Vostok 1, 1961. Manusia pertama di luar angkasa, Yuri Gagarin, mengorbit bumi selama 108 menit, menandai era baru eksplorasi. Pendaratan di bulan dan program Apollo. Apollo 11, 1969. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Misi ini tidak hanya kemenangan teknologi AS, tetapi juga bukti bahwa eksplorasi antariksa mampu mempersatukan dunia. Teknologi pendukung Apollo, komputer Apollo Guidance Computer, AGC, dengan RAM 2KB menjadi pionir komputasi modern. Roket Saturn V, setinggi 110 meter, masih menjadi roket terkuat yang pernah dibangun. 2. Era stasiun antariksa dan kolaborasi global. Stasiun Antariksa Internasional, ISS, diluncurkan pada 1998. ISS adalah hasil kolaborasi NASA, AS, Roskosmos, Rusia, ESA, Eropa, JAXA, Jepang, dan CSA, Kanada. ISS menjadi laboratorium mikrogravitasi untuk penelitian biologi, fisika, dan astronomi. Misi jangka panjang. Astronot seperti Peggy Whitson, AS, menghabiskan 665 hari di luar angkasa, mempelajari efek radiasi dan isolasi pada tubuh manusia. 3. Teknologi antariksa modern, inovasi yang mengubah permainan. Roket yang dapat digunakan kembali. SpaceX dan Falcon 9. Elon Musk mendemonstrasikan bahwa roket bisa mendarat vertikal dan dipakai ulang, mengurangi biaya peluncuran dari $200 juta menjadi 60 juta per misi. New Glenn, Blue Origin, roket dengan daya angkut 45 ton ke orbit rendah bumi, LEO, dirancang untuk misi komersial dan eksplorasi bulan. Satelit dan revolusi komunikasi. Satelit GPS, jaringan satelit seperti GPS, AS, GLONASS, Rusia, dan Galileo, Eropa, mengubah navigasi, pertanian presisi, dan logistik global. Mega konstelasi satelit, proyek Starlink, SpaceX, dan OneWeb, bertujuan menyediakan internet global, meski menimbulkan kekhawatiran polusi cahaya dan sampah antariksa. Robotika dan penjelajahan planet. Mars Rover, Perseverance, NASA, mendarat di Mars pada 2021, dilengkapi helikopter Ingenuity dan instrumen MOXIE untuk memproduksi oksigen dari CO2. Zhurong, CNSA, robot Cina pertama yang menjelajahi Mars, mempelajari geologi dan atmosfer planet merah. Voyager 1 dan 2, diluncurkan 1977, kini berada di ruang antar bintang, membawa golden record berisi suara dan gambar bumi. Teknologi pendukung kehidupan di luar angkasa. Sistem pendukung kehidupan, ECLSS, di ISS. Sistem ini mendaur ulang 93% air, termasuk urin, dan mengatur kadar oksigen. Pertanian antariksa. Eksperimen VG NASA berhasil menumbuhkan selada dan lobak di mikrogravitasi. 4. Masa depan eksplorasi, dari bulan ke Mars dan luar tata surya. Program Artemis dan kembali ke bulan. Artemis 1, 2022, misi tanpa awak mengorbit bulan, menguji roket SLS dan kapsul Orion. Artemis 3, 2025, rencana pendaratan manusia pertama di kutub selatan bulan, mencari es air untuk bahan bakar dan kehidupan. Lunar Gateway, stasiun orbit bulan yang akan menjadi pangkalan untuk misi Mars. Kolonisasi Mars, teknologi yang diperlukan. Starship, SpaceX,
Roket raksasa berbahan bakar metana dirancang untuk membawa 100 orang ke Mars. Habitat bertekanan, struktur tahan radiasi dengan sistem pertanian tertutup. Tantangan, radiasi kosmik, debu Mars yang korosif, dan isolasi psikologis. Eksplorasi luar tata surya. Misi ke Eropa dan Enceladus. Satelit Jupiter dan Saturnus ini memiliki lautan bawah es yang mungkin menyimpan kehidupan mikroba. Breakthrough Starshot. Proyek $100 juta untuk mengirim nanoprobe bertenaga laser ke Alpha Centauri dalam 20 tahun. 5. Tantangan dan kontroversi dalam eksplorasi antariksa. Sampah antariksa. Fakta. Lebih dari 34.000 objek lebih besar dari 10 cm mengorbit bumi, termasuk satelit mati dan pecahan roket. Solusi. Remove debris. Satelit uji coba yang menggunakan jaring dan harpun untuk menangkap sampah. Perjanjian internasional. Perlu regulasi untuk memastikan keberlanjutan orbit bumi. Etika kolonisasi. Kepemilikan sumber daya. Perjanjian Antariksa 1967 melarang klaim teritori, tetapi AS dan Luxembourg telah mengizinkan perusahaan menambang asteroid. Proteksi planet. Prinsip Planetary Protection melarang kontaminasi bumi oleh organisme asing, dan sebaliknya. Ketimpangan global. Dominasi negara adidaya, AS, China, dan Rusia menguasai 80% anggaran antariksa global, $469 miliar pada 2022. Space for All Initiative. ESA dan PBB mendorong negara berkembang untuk ikut dalam eksplorasi. 6. Dampak teknologi antariksa pada kehidupan di bumi. Spin-off teknologi. Kamera ponsel. Sensor CMOS dikembangkan untuk teleskop antariksa. Filter air. Teknologi pemurnian air ISS digunakan di daerah bencana. Pemantauan bumi dan perubahan iklim. Satelit iklim. Copernicus. UE memantau emisi CO dan pencairan es. GRA-SFO. Mengukur perubahan massa air tanah. Inspirasi dan pendidikan. Astronaut sebagai role model. Figur seperti Chris Hadfield, Kanada, dan Hazza Al-Mansouri, UEA, memicu minat sains di generasi muda. Program Outreach. NASA STEM Engagement telah melatih 1 juta siswa sejak 2010. 7. Visi 100 tahun ke depan. Peradaban multiplanet. Kota di Mars. Elon Musk memperkirakan 1 juta orang akan tinggal di Mars pada 2050. Penambangan asteroid. Logam langka seperti platinum di asteroid 16 Psice bernilai $10.000 kuadriliun. Teleskop generasi baru. James Webb hanya permulaan. Teleskop berbasis bulan bisa melihat lebih dalam ke alam semesta. Bulan menawarkan kondisi unik yang tidak dimiliki bumi atau orbit rendah bumi. Leo. Berikut adalah keunggulan utamanya. Tidak ada atmosfer. Atmosfer bumi menjadi penghalang utama bagi pengamatan astronomi. Gas, polusi, dan turbulensi udara mengaburkan cahaya bintang dan menghambat pengamatan gelombang radio, inframerah, dan sinar X. Di bulan, ketiadaan atmosfer memungkinkan teleskop menangkap data dengan resolusi tinggi tanpa gangguan. Sisi jauh bulan, surga radio. Sisi jauh bulan, yang selalu membelakangi bumi, terlindung dari interferensi radio manusia. Di bumi, gelombang radio dari TV, ponsel, dan satelit membanjiri frekuensi tertentu, mengganggu studi astronomi radio. Di sisi jauh bulan, teleskop radio bisa mendengar sinyal lemah dari alam semesta awal, seperti era sebelum bintang pertama terbentuk, Dark Age. Malam yang panjang. Hari di bulan setara dengan 14 hari di bumi, diikuti malam yang sama panjangnya. Ini memberi waktu observasi yang lama untuk mempelajari objek redup tanpa gangguan sinar matahari. Kawah permanen yang gelap. Beberapa kawah di kutub bulan tidak pernah terkena sinar matahari. Suhunya bisa mencapai -230 derajat Celcius, ideal untuk teleskop inframerah yang membutuhkan pendinginan ekstrim. Stabilitas seismik. Bulan memiliki aktivitas geologi yang minim, sehingga getaran permukaannya hampir tidak ada. Keuntungan bagi instrumen sensitif seperti interferometer. Tantangan membangun teleskop di bulan. Meski menjanjikan, realisasi teleskop lunar bukan tanpa rintangan. Lingkungan ekstrim. Suhu di bulan berfluktuasi dari -173 derajat Celcius hingga 127 derajat Celcius. Peralatan elektronik harus dirancang untuk bertahan dalam kondisi ini. Debu bulan, regolit, juga bersifat abrasif dan mudah menempel, berpotensi merusak komponen optik. Logistik dan biaya.
Mengirim material ke bulan memerlukan roket kuat dan biaya tinggi. Misalnya, program Artemis NASA menghabiskan miliaran dolar hanya untuk mengembalikan manusia ke bulan. Membangun infrastruktur teleskop akan membutuhkan robot canggih atau astronot yang terlatih. Komunikasi yang terbatas. Teleskop di sisi jauh bulan tidak bisa berkomunikasi langsung dengan bumi. Diperlukan satelit relay di orbit bulan, seperti Lunar Gateway, untuk meneruskan data, radiasi dan mikrometeorit. Tanpa atmosfer pelindung, peralatan di bulan rentan terhadap radiasi kosmik dan hantaman mikrometeorit. Jenis teleskop yang cocok untuk bulan. Tidak semua teleskop cocok diletakkan di bulan. Berikut beberapa konsep yang sedang dikembangkan. Teleskop radio di sisi jauh. Teleskop radio raksasa di sisi jauh bulan bisa menangkap frekuensi rendah, di bawah 30 MHz, yang terhalang ionosfer bumi. Salah satu proposal ambisius adalah Lunar Crater Radio Telescope, LCRT, oleh NASA. Konsepnya melibatkan pemasangan jaring logam selebar 1 km di kawah bulan untuk berfungsi sebagai antena. Teleskop ini bisa mendeteksi sinyal dari alam semesta muda, termasuk hidrogen netral yang memancar 13 miliar tahun lalu. Teleskop inframerah di kawah gelap. Kawah seperti Shackleton di kutub selatan bulan bisa menjadi lokasi teleskop inframerah. Suhu ultra rendahnya memungkinkan detektor inframerah bekerja tanpa sistem pendingin buatan. Teleskop semacam ini bisa mempelajari eksoplanet, pembentukan bintang, atau bahkan fenomena energi gelap. Interferometer laser. Bulan bisa menjadi basis untuk interferometer yang mendeteksi gelombang gravitasi. Dengan menempatkan beberapa cermin di permukaannya, ilmuwan bisa mengukur distorsi ruang waktu dari peristiwa kosmik seperti merger lubang hitam. Teleskop neutrino. Neutrino adalah partikel sulit dideteksi karena jarang berinteraksi dengan materi. Detektor neutrino di bulan mungkin menggunakan regolit sebagai medium untuk menangkap tumbukan partikel ini. Proyek-proyek terkini dan masa depan. Beberapa proyek teleskop lunar sudah dalam tahap konsep atau pengembangan. Lunar Surface Electromagnetics Experiment Night, LuSEE-Night. Kolaborasi antara NASA dan Departemen Energi AS ini bertujuan menguji observasi radio frekuensi rendah di sisi jauh bulan. LuSEE-Night dijadwalkan mendarat pada 2026 untuk mengumpulkan data tentang medan magnet kosmik dan sinyal dari Dark Edge. International Lunar Observatory Association, ILOA. Organisasi nirlaba ini merancang ILO-1, teleskop optik kecil yang akan ditempatkan di kutub selatan bulan. Tujuannya adalah menyediakan akses observasi bulan bagi komunitas global. Program Artemis dan Lunar Gateway. Misi Artemis NASA tidak hanya membawa manusia kembali ke bulan, tetapi juga membuka jalan bagi infrastruktur pendukung seperti stasiun Lunar Gateway. Stasiun ini bisa menjadi pusat komunikasi untuk teleskop di sisi jauh bulan, robot swarm dan teknologi otonom. Untuk mengurangi biaya, ilmuwan mengusulkan penggunaan robot otonom yang bisa merakit teleskop secara mandiri. Contohnya adalah konsep NASA S2 rover yang bisa menuruni tebing kawah untuk memasang peralatan. Teleskop di bulan bisa merevolusi astronomi dengan menjawab pertanyaan fundamental. Asal-usul alam semesta. Teleskop radio bisa mendeteksi sinyal dari hidrogen purba, mengungkap bagaimana bintang dan galaksi pertama terbentuk. Pencarian kehidupan. Teleskop inframerah bisa menganalisis atmosfer eksoplanet untuk mencari tanda-tanda biologis. Studi materi gelap dan energi gelap. Pengamatan galaksi jauh dan ekspansi kosmik mungkin mengungkap sifat energi gelap. Eksplorasi luar angkasa adalah cermin ambisi dan kecerdikan manusia. Dari roket sederhana hingga koloni Mars, setiap langkah membuktikan bahwa batas kita hanyalah imajinasi. Namun, tantangan seperti sampah antariksa, etika kolonisasi, dan kesenjangan global mengingatkan kita bahwa eksplorasi harus dilakukan dengan bijak dan kolaboratif. Seperti kata Carl Sagan, di suatu tempat, sesuatu yang luar biasa menunggu untuk diketahui.